what's up? How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfikar Rinaldi, mahasiswa PPG Universitas Khairun Ternate. Nah, berikut nomor peserta PPG yaitu 201900433958. Nomor induk mahasiswa PPG yaitu 10156220069. Nah, di sini juga saya akan memperlihatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolahan SMP Tahfidz Al-Basir. Menyampaikan visi dan misi SMP Tahfidz Al-Basir. Nah, visi menjadi sekolah yang unggul dalam bidang imtak, iptek, tahfidz Quran dan bahasa dengan berlandaskan akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Misi yang pertama, melakukan pembinaan pada siswa agar memiliki rasa cinta dan dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, melakukan pembinaan pada siswa untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Yang ketiga, menanamkan akhlakul karimah berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, membina siswa menjadi muslim yang cerdas, berani dan bertanggung jawab, serta menjadi generasi yang bermanfaat untuk umat. Dan yang kelima, membangun kemampuan akademik dan non-akademik untuk dapat bersaing tingkat lokal dan nasional. Di sini ruang kepala sekolah SMP Tahfidz Al-Basir. Perkenalkan, kepala sekolah SMP Tahfidz Al-Basir yaitu Bapak Muhammad Yusuf Iskandar MPD. Baik, terima kasih. Ini guru terfavorit di Al-Basir, guru bahasa Indonesia. Mohon dukungannya, semoga Pak Juri ini lolos dalam uji akademik di PPG tahun 2023. Terima kasih. Semangat. Dan teman-teman yang lain lulus semua. Terima kasih. Di sini lapangan khusus peserta didik dalam melaksanakan kegiatan upacara. Di sini lapangan futsal yang biasa digunakan oleh peserta didik Al-Basir dalam melaksanakan kegiatan olahraga. Nah, di sini majelis tempat beribadah peserta didik, dewan guru dan pegawai yang ada di sekolah SMP Tahfidz Al-Basir. Di sini tempat makan siang peserta didik. Nah, di sini ruang lab peserta didik, yaitu ruang lab IPA. Ini sarana toilet untuk peserta didik. Nah, di sini ruang lab komputer. Menyampaikan visi dan misi SMP Tahfidz Al-Basir. Nah, visi menjadi sekolah yang unggul dalam bidang imtak, iptek, tahfidz Quran dan bahasa dengan berlandaskan akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Misi yang pertama, melakukan pembinaan pada siswa agar memiliki rasa cinta dan dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, melakukan pembinaan pada siswa untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Yang ketiga, menanamkan akhlakul karimah berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang
keempat, membina siswa menjadi muslim yang cerdas, berani dan bertanggung jawab, serta menjadi generasi yang bermanfaat untuk umat. Dan yang kelima, membangun kemampuan akademik dan non-akademik untuk dapat bersaing tingkat lokal dan nasional. Penunjang yang ada di Al-Bashir, yaitu Al-Bashir mempunyai ruang perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan doa. Ketua kelas silakan. Mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Aliani, semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Makasih ya Allah. Untuk kegiatan hari ini ya seperti yang sudah saya sampaikan di pembelajaran sebelumnya, begitu kita masih mempelajari terkait tentang teks puisi. Namun untuk kegiatan hari ini kalian akan menyimpulkan unsur pembangun yang ada di dalam puisi. Kayak gitu ya. Maka dari itu kita buka aja pembelajaran bahasa Indonesia dengan mengucapkan bismillah. Hari ini bisa kalian melihat di PowerPoint yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian puisi sesuai dengan pemahamannya dengan percaya diri. Yang kedua, mendaftar 4 unsur pembangun teks puisi. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca dengan teliti dan bertanggung jawab. Jadi untuk kegiatan hari ini kalian akan belajar secara berkelompok, memberikan sebuah video ya untuk kalian semua, bonus dari saya supaya semangat belajarnya makin bertambah. Silahkan simak. Videonya video pocong. Selesai videonya. Hikmah yang bisa kalian ambil dari video tersebut apa sih? Bekerja sama. Bekerja? Sama. Terus lanjut? Bersama tim bisa menjadi kuat. Bersama tim bisa menjadi? Kuat. Selanjutnya kita telah membahas tentang apa? Teks? Puisi. Ya. Apa itu puisi? Apa itu majas? Apa itu konotasi? Ya. Dan kita mempelajari tentang apa? Puisi, ya, yaitu kalian akan menyimpulkan unsur pembangun yang ada di dalam puisi. Nah, coba perhatikan video berikut. Ya. Mari sikir dedaunan Arya Afrika pada mulanya Rimba Raya Tes apakah yang dibacakan pada video yang telah ditayangkan? Apa? Tes apa? Mengapa teks tersebut atau video tersebut disebut puisi? Karena so nggak apa-apa. Karena apa? Gak apa-apa, jangan khawatir ketika kalian menyampaikan salah jangan khawatir, juga proses pembelajaran. Nah, karena apa?
Karena mengulang menggunakan kata-kata. kata-kata, yaitu dimaksud dengan rima, ya kayak gitu ya, ada rima. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Kenapa video tersebut disebut dengan puisi tadi? Ada pengulangan kata-kata. Ada lagi? Diungkapkan perasaan. Diungkapkan oleh perasaan, ya. Masya Allah, kata Rizka diungkapkan oleh perasaan, ya. Jadi ketika kata-kata diungkapkan oleh perasaan, maka kata-kata itu akan mempunyai makna yang Kuat. kuat, ya, atau indah kayak gitu ya. Lanjut ya. Nah, ungkapan pemikiran seseorang yang mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi dalam puisi itu ada pemilahan kata-kata, ya, sehingga menjadikan puisi itu maknanya jauh lebih dalam lagi. Itu ungkapan pikiran dan perasaan, ya. Jadi puisi itu mengungkapkan pikiran dan perasaan seorang kayak gitu, ya. Terus puisi juga kumpulan kata-kata indah. Jadi ketika kalian membuat sebuah puisi, ya, ataupun puisi itu harus ada pemilahan kata-kata kayak gitu, sehingga menjadikan puisi itu maknanya itu dalam. Nah, dalam puisi juga itu ada kata-kata kiasan, ya, atau majas untuk memperindah kata-kata tersebut kayak gitu, ya. Dalam puisi juga biasa diselipkan majas-majas kayak semacam personifikasi, metafora, hiperbola, kriptotes, dan lain-lain. Nah, jadi menurut pandangan kalian puisi itu apa sih? Karangan yang mengandung hiasan. Karangan yang mengandung kiasan. Amira, tepuk tangan buat Amira. Karangan yang mengandung kiasan, ya, bisa juga kayak gitu. Ada lagi? Ada lagi? Mengandung suara. Apa? Mengandung suara, ya. Iya, namanya puisi pasti mengandung suara. Ya. Pasti yang macam diam begitu. Terus ada lagi untuk pembangun yang ada di dalam puisi, ya. Nah, yang pertama itu ada majas dan irama, ya. Yang pertama itu ada majas dan irama. Majas itu adalah kata kiasan. Majas berfungsi untuk memperindah sebuah puisi, ya. Majas itu misalnya contohnya ada di depan ada majas personifikasi. Majas personifikasi itu apa sih? Masih ingat kan kelas 7 belajar majas personifikasi? Apa majas personifikasi? Ya. Adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati. Iya. Adalah majas yang membandingkan antara manusia dan benda mati. Tepuk tangan buat Amelia. Nah, selanjutnya ada kata konotasi. Kata konotasi itu adalah kata yang menyampaikan makna tidak sebenarnya. Masih ingat gak yang akan saya sampaikan? Contohnya apa? Misal kembang desa. Kembang desa itu apa sih? Bunga. Kembang desa itu apa sih maknanya? Cewek. Cewek apa? Cewek yang terkenal. Apa? Cewek desa yang cantik. Perempuan yang Terkenal oleh kecantikannya. perempuan yang apa? Coba satu orang. Kembang desa itu apa sih? Gampang banget. Ya, so gak apa-apa, jangan malu-malu sama dia. Gak apa-apa. Apa? Kembang desa itu apa? Perempuan yang terkenal dengan kecantikannya, atau perempuan yang cantik di desa tersebut. Tepuk tangan buat dia. Nah, itu
kata konotasi, ya, kembang desa. Maknanya itu apa sih? Itu perempuan yang paling cantik di desa tersebut. Nah, selanjutnya kata berlambang. Nah, kata lambang di sini itu kata yang menyampaikan sebuah lambang. Misalnya nih, lambang apa namanya? Lambang bunga melati itu menandakan apa sih? Hah? Suci. Kalau misalnya warna merah menandakan apa sih? Kuat, darah dan lain sebagainya. Itu lambang ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada imaji. Ya, imaji apa tuh? So, Amalia lagi nih. Ada yang lain nggak? So, Apa bedanya pantun sama puisi? apa bedanya pantun sama puisi? Ya, bedanya pantun sama puisi. Pertanyaannya sangat luar biasa. Ya, dari siapa? Dari guys. Pantun dan puisi. Bedanya pantun dan puisi. Sebenarnya sih, kalau misalnya pantun juga itu sama puisi. Cuman pantun itu masuk dalam puisi ya, puisi rakyat itu adalah puisi zaman dulu. Ya, kayak gitu. Kalau puisi yang kita pelajari hari ini itu adalah puisi modern, ya. Yang mana puisi modern itu tidak terikat dari segi rima ataupun batin. Kalau saya pantun terikat dari segi rima ataupun batin. Masih ingat nggak? Pantun itu satu baitnya ada berapa baris? 4. Ada yang 4, ada yang 2. Ada 4 ada 2. Kalau pantun mah 4 ya. Oh, kalau 2 apa tuh? Gurindam, iya betul, masya Allah, betul. Gurindam itu sebetulnya saya singkat ya. Tapi di sini kita tidak belajar terkait dengan syarat. Tapi saya kasih apresiasi buat kamera, masih ingat tepuk tangan. Menyimpulkan unsur pembangun yang ada di dalam puisi. Nah, contohnya kayak gini tadi. Ini contoh puisinya nih. Contoh puisinya itu adalah melampu. Ya. Nah, kalian di sana akan menyimpulkan unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi itu tadi ada majas, irama, sama lagi konotasi, sama lagi apa? Imaji. Terus kata berlambang. Ya, kayak gitu. Terus itu yang pertama mencoba berulang. Ya, survei mencoba berulang berfungsi sebagai penggalian pertama tentang puisi dengan tujuan mencari sekilas hal-hal yang akan identifikasi. Jadi kalian membaca ulang apa nih? Yang selanjutnya itu adalah question, mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang diidentifikasikan, misalkan bagian manakah yang disebut majas, bagian manakah yang disebut dengan iram. Yang ketiga itu read, lakukanlah pembacaan mendalam untuk menggali informasi. Ya, jadi kalian membaca nih mendalam untuk menggali sebuah informasi, didiskusikan dengan teman-teman kalian. Yang keempat, riset, ya, yaitu lakukanlah sebuah kegiatan riset atau pencatatan tentang hal-hal yang ditemukan dan telah ditandai sebelumnya dan dianggap sesuai dengan jawaban atas pertanyaan identifikasi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya mereview, mengecek kembali hasil dan catatan yang telah ditulis dengan cara membaca kembali puisi tersebut. Dan atas unsur pembangun puisi yang telah disiapkan. Selanjutnya, isi peta pikiran yang berisi unsur pembangun puisi sesuai dengan hasil pembacaanmu atas puisi tersebut. Nah, selanjutnya, lakukanlah pengecekan terakhir dengan membaca kembali puisi tersebut ini dan selaraskan dengan jawaban dan pertanyaan. Saya akan membagikan lembar tugas kelompok. Lembar tugas kelompok ini ada puisi yang harus kalian simpulkan unsur pembangunnya, unsur pembangun puisi. Di lembar belakang, ya, ini ada di lembar belakang ini ada jawabannya. Ya. Ada lembar jawaban untuk mengisi ataupun menyimpulkan unsur pembangun puisi yang telah kalian
telah secara berkelompok di sini kan, ya. Sampai sini paham? Ya. Saya kasih waktu 20 menit ya. Apa? Ya, kita sekarang menyimpulkan unsur pembangun puisi terlebih dahulu ya. Karena kita materinya itu unsur pembangun puisi. Untuk mendiskusikan unsur pembangun apa, kalian menyimpulkan unsur pembangun apa yang ada di dalam puisi tersebut ya. Ada aja, masuknya ke mana sebagai apa? Iya, di belakangnya ada di belakang. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Setelah kalian menganalisis unsur pembangun puisi, setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Kita ambil ya. Ada yang tidak dimengerti tanyakan ya. Jadi gimana? Ya, jadi kalian menyimpulkan ya, saya di sana ada apa? Ada seperti apa? Lokasi di mana? Oh ya. Kita mulai dari kelompok satu yang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. So, siapa yang mau menyampaikan perwakilan dari kelompok satu? Siapa yang menyampaikan perwakilan dari kelompok satu? Ya, Farah. Perkenalan dulu, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majas metafora ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Majas hiperbola. Kalau kau buka suara azan, zikirku membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan itu dari kelompok satu ya, diskusi. Coba ada tambahan juga dari kelompok dua. Silakan.
nomor 2 menambahkan majelis bola adalah majelis yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak memahami. Kata-kata konotasi sembahyang memutar, menyapu, pengakuan, dan Tangan buat Surat 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan tentang penjelasan dari iman. Pengajian dalam citraan adalah penglihatan tubuh bergoyang-goyang, topak punya kulmas badan di kota-kota tersempitkan, pendengaran menggema perasaan agar tak kehilangan asal keberadaan. Tangan buat kelompok. Ya. Tadi Bapak dengar di dalam kalian masuk membangun visi itu ada majas metafora, ada majas personifikasi, katanya ada majas yang Bapak tadi dengar. Alhamdulillah kalian sudah memahami ya terkait unsur pendalaman yang ada di dalam visi. Ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini tadi sudah disampaikan kepada kalian semua ya, bahwasanya pembelajaran hari ini kalian dapat menyimpulkan unsur pembangunan yang ada di dalam visi. Unsur pembangunan yang ada di dalam visi itu apa aja sih? Majas, irama, terus kata konotasi dan kata. Kalau visi itu apa sih? Puisi adalah Teks karya sastra yang berisi kata-kata yang indah. Apa lagi? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan. Kalau puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan sebuah kata-kata. Ya, kita sudah memahami ya kalian semua. Alhamdulillah kita udah di ujung pembelajaran ya. Kita tutup aja pembelajaran bahasa Inggrisnya dengan mengucapkan hamdalah.